FKPPI, Forum Komunikasi Putra Putri TNI dan Polri. Saya sering menyebutnya sebagai anak kolong. Kalau dulu kita bicara anak kolong itu selalu berkaitan dengan tangsi atau asrama. Saya yakin kita semuanya harus patut berbangga, tapi sekaligus bersyukur menjadi anak kolong, menjadi keluarga TNI Polri bukan keinginan kita, karena kita terlahir dari mereka. Tentu tidak mudah ya bagi kita sebagai anak TNI dan Polri, penuh tantangan, penuh dinamika, banyak suka, banyak duka. Kita tidak pernah merasa cukup ketika banyak sekali sudah pembangunan-pembangunan, adanya peningkatan kesejahteraan. Karena tantangannya juga semakin beragam, tantangannya juga semakin bervariasi yang membuat kita juga harus siap. Untuk itu saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada semuanya, kepada FKPPI, kepada GM FKPPI yang turut setia dalam persatuan Ibu Pertiwi, tangguh kalau kami sampaikan dalam kerja-kerja kerakyatan, yang selalu siap sedia mendukung kehidupan TNI dan Polri dengan aksi-aksi nyata dan aksi-aksi yang membantu kehidupan masyarakat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kita ingin keluarga besar FKPPI bisa lebih dari itu, untuk menjadi jembatan, untuk mendengar, meraih, atau bekerjasama dengan yang tua hingga yang muda, memastikan agar kesejahteraan masyarakat kita juga benar-benar tercipta. Oleh karena itu, sinergi adalah kata kunci, atau kolaborasi adalah kata kunci untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, dan juga kita mendukung pendidikan tidak hanya anak-anak generasi muda, tapi juga pendidikan untuk FKPPI dan keluarganya. Yang selanjutnya, kita tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu di belahan negara tertentu ada konflik, ada perang. Rusia, Ukraina, hingga hari ini belum ada tanda-tanda penyelesaian terkait dengan perperangan. Belum lagi kita juga tahu masih ada konflik di Yemen, di Suriah, di Afrika. Untuk itulah teman-teman semuanya yang harus menjadi pilar utama selain TNI dan Polri itu sendiri. Karena kalau bukan keluarga besar TNI yang paling depan, siapa lagi? Karena kitalah yang harusnya memastikan merah putih itu tetap hadir di tanah air. Zaman ini terus berkembang. Nah, sehingga dengan perkembangan zaman itu kita juga harus mampu menjawab kebutuhan. Tapi dengan teknologi, saya berharap teman-teman GM FKPPI atau FKPPI juga harus mampu menerjemahkan peribatan-peribatan teknologi dalam kehidupan keseharian dan perkembangan kebutuhan bangsa kita. Apalagi kalau kita tahu ada artificial intelligence. Jangan-jangan perperangan ke depan itu sudah menggunakan artificial intelligence. Dan situ sudah bisa diperlihatkan dari berbagai negara yang telah maju, yang menggunakan peralatan-peralatan perang tanpa awak, simulator-simulator perperangan dengan menggunakan artificial intelligence. Kalau itu berbicara tentang perang sudah kita bahas, kita juga ingin memastikan anak-anak muda kita harus lebih berperan terkait dengan isu lingkungan hidup, lingkungan yang hijau, lingkungan yang bersih, sehingga kita harus menjadi yang terdepan juga dalam satu gerakan
kebersihan lingkungan. Saya yakin sekali teman-teman FKPP, game FKPP juga selalu memberikan bantuan. Kalau di kita di Tangsi biasanya kan suka ada korve gitu kan, apel siaga, bersih-bersih gitu. Jadi sudah menjadi kegiatan yang terbiasa. Nah, kalau kita share all the goodness terkait dengan hal-hal kecil seperti itu, bangsa kita yang banyak ini, besar ini, minimal budaya untuk bersih-bersihnya juga semakin lebih meningkat. Untuk itu, teman-teman semuanya, saya ingin menggarisbawahi kita semuanya tetaplah solid, tetap harus lebih kuat dan militan dalam bingkai-bingkai Pancasila. Kita punya landasan, kita punya ideologi, kita nasionalis, kita patriotis. Pancasila telah membuktikan kita untuk mempersatukan negeri ini menjadi landasan ideologi dan juga memberikan kemudahan dalam pembangunan dan kesejahteraan. Berkolaborasi itu kita baca bekerja sama sebagai mitra strategis pemerintahan di semua tingkatan dan tentunya dengan masyarakat. Nah, Kemandirian Pangan dan Energi itu juga bisa menjadi salah satu sektor bagi FKPPI untuk berbuat di skalanya. Saya ingat sekali di masa lalu itu juga banyak ya program-program kemandirian di tangsi-tangsi yang sifatnya rumah tangga yang sederhana lah, kadang-kadang hanya menanam tanaman-tanaman produktif atau sekedar dibikinkanlah rumah-rumah pangan lestari di situ yang berhubungan dengan peternakan, berhubungan dengan sayur mayur, buah-buahan dan seterusnya. Itu yang saya pikir juga menjadi kemandirian dari skala yang sangat ultra mikro. Semoga semuanya sehat walafiat dan menjadi pribadi-pribadi yang baik, membangun negara dan berkolaborasi hingga kapanpun menjadi inspirasi antar generasi.